Pof Pak Bondan. Kamu pantas mendapatkan hukuman ini, Jumi. Sudah banyak gadis-gadis yang kamu perjualbelikan bersama Guntur. Entah berapa banyak juga gadis perawan yang kamu siksa untuk ritual setanmu. Jika aku membiarkanmu hidup, manusia sepertimu belum tentu sadarmu hanya karena sudah kena batunya dan mungkin tidak kekal. Tolong aku, Bondan. Tolong! Jumi histeris minta tolong. Mayat putranya mencabik tubuh Jumi seperti binatang. Hanya darah yang jadi sasaran utama dari mayat hidup itu. Kalau bukan karena Angga yang memberitahu tentang semua ini, belum tentu aku tahu kalau bawang putih ini bisa mengelabui penciuman mayat hidup. Jangan, Jaka! Tubuh Jumi berdarah. Daging pipinya hampir tidak bersisa. Baju yang dikenakan Jumi sudah cabik-cabik seperti ditikam binatang buas. Mayat hidup itu terus menggigit daging Jumi lalu membuang potongan daging itu ke lantai. Saat darah bercucuran, itulah yang dihisam atau dijilat mayat hidup. Sangat mengerikan. Aku keluar dari kamar ini. Pintu kututup dari luar dan kugunakan sapu untuk menahan handle pintu agar mayat itu tidak bisa keluar. Jumi akan mati di tangan putranya sendiri, mayat itu bisa hidup kembali, ulahnya juga yang bekerja sama dengan dukun. Hanya teriakan minta tolong yang terdengar hingga keluar kamar, dan makin lama teriakan itu semakin hilang tidak terdengar. Lari! Lari! Ada mayat hidup! Lari! Kabur! Ada mayat hidup! Kabur! Lari! Banyak yang mati! Ada mayat hidup! Terlihat beberapa anak buah Guntur berlari dalam keadaan terluka. Mereka tidak menghiraukan kehadiranku, semuanya sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Ini pertunjukan yang sangat kacau di dalam rumah Guntur. Aku akan menghubungi Angga. Aku sudah sampai di rumah Guntur, tapi kehadiran Angga tidak terlihat. Aku tidak tahu di mana ruang bawah tanah atau rumah seberang danau yang dibilang Jumi. Setahuku danau dekat desa ini tidak ada rumah dulunya. Danau lumayan luas, aku tidak mungkin menyusuri sepanjang danau, itu akan memakan waktu lama. Pof Nirani. Di salah satu kamar lantai 2. Apa yang terjadi di luar, Bu? Terdengar sangat ribut. Ucapku ke ibu. Aku menempelkan daun telingaku ke pintu. Mereka menjerit tentang mayat hidup. Mayat hidup siapa? Ibu terlihat gemetar. Mayat hidup. Di rumah ini hanya Jaka yang sudah mati. Apakah Guntur dan Jumi berusaha membangkitkan mayatnya seperti yang pernah terjadi di desa kita, Bu? Ibu menarik tanganku menjauhi pintu. Jangan dekat pintu. Ibu takut kalau itu benar. Mayat hidup itu akan menghisap darah kita sampai mati. Astaga. Aku yakin ini benar. Jaka dibangkitkan melalui seorang dukun dengan memasukkan jin jahat ke tubuh mayat. Setahuku sampai sekarang belum ada yang bisa mengendalikan mayat itu kecuali dukun yang membangkitkannya. Hanya ada satu cara mengelabui penciuman mayat hidup, yaitu bawang putih, tapi kami terkurung dan tidak bisa mencarinya. Jika darah kami tercium oleh mayat itu, pintu kamar ini bisa saja dihancurkannya. Kekuatan jin jahat dalam tubuh mayat tidak bisa dikalahkan manusia. Bantu ibu dorong sofa ini ke pintu. Ucap ibu sambil berusaha mendorong sofa panjang ke pintu. Iya, Bu. Jawabku, lalu membantu ibu. Kami mendorong sofa dan nakas agar pintu tertutup lebih kuat. Aku takut mayat hidup itu mencium darah kami. Berteriak sekeras apapun tidak akan terdengar keluar. Rumah ini besar dengan halaman luas mengelilingi rumah. Jarak rumah ini dengan rumah penduduk yang lainnya cukup jauh. Keki, apakah kamu bisa membunuh keluarga iblis ini? Sekarang aku hanya bisa berharap kamu bisa membebaskanku dari kurungan ini. Aku yakin tujuanmu masuk desa ini untuk menghancurkan Guntur. Batinku berharap sambil menatap pintu. Tiba-tiba handle pintu bergerak. Seseorang di luar kamar berusaha membuka pintu kamar ini. Aku dan ibu terkejut dan kami saling berpelukan karena takut. Ada yang ingin membuka pintu kamar ini, Nak. Ucap ibu dengan wajah tegang. Handle pintu bergerak lagi,
kali ini lebih cepat. Pintu terkunci, sepertinya orang di balik pintu tidak tahu di mana kunci pintu kamar ini. Aku yakin seseorang itu bukan keluarga Guntur. Pof Guntur. Kamu masih membela gadis yang membunuh putraku. Tapi, sebentar lagi gadis itu akan mati di tanganku. Kamu juga akan melihat gadis itu sampai puas. Ucapku ke Bima. Bima terkulai lemah di tanah, wajahnya lebam kupukul. Sepertinya kaki Bima berhasil aku tembak. Kamu akan hancur, Guntur. Kamu akan mati sebentar lagi. Jawab Bima tidak memperlihatkan ketakutan. Aku memukul perutnya dengan senapanku. Jika kakiku tidak ditusuk pisau gadis itu, sudah kutendang anak sialan ini. Bima mencingkuk terbaring di tanah. Mulutnya mengeluarkan darah, dan aku akan buat dia tersiksa sebelum mati. Pengkhianat tidak bisa kumaafkan. Tidak akan. Ponsel di sakuku bergetar, aku mengeluarkannya dari sakuku. Ini ponsel gadis kota itu, di layarnya tertera nama ayah ponsel itu ketempelkan di daun telinga. Kamu mau mencari putrimu? Sebentar lagi kamu akan menyaksikan putrimu mati di tanganku. Ucapku di ponsel. Hahaha, Guntur, kamu tidak pernah berubah. Manusia sejahat kamu akan mendapatkan balasan sebentar lagi. Siapa kamu? Aku akan membunuhmu. Ancamku sangat kesal. Kamu akan tahu siapa aku, meskipun bertahun-tahun kita tidak bertemu. Tapi aku yakin kamu pasti sangat ingat aku. Aku baru saja menyaksikan tubuh istrimu dihisap oleh mayat putramu. Kasihan, aku bersyukur putriku bisa membunuh putramu. Sebentar lagi, bisnismu akan menghancurkanmu, Guntur, hahaha. Diam! Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Akulah malaikat pencabut nyawamu. Aku langsung memutuskan pembicaraan ini. Kulihat Bima, dia tersenyum sinis menatapku. Semua orang-orang di sekitarku sudah berubah menjadi musuhku. Wajahmu sangat tegang, Guntur. Aku yakin sebentar lagi kamu hancur. Ucap Bima mencemoohku. Diam anak sialan! Aku memukul lagi perut Bima. Dia tidak bisa melawan, hanya kesakitan yang berusaha ditahannya. Dan mungkin sebentar lagi kematian akan menjemputnya. Kamu akan mati kehabisan darah di tepi danau ini. Itu hukumanmu karena mencoba mengkhianatiku. Aku memukul Bima berulang kali. Amarahku sulit dikendalikan. Aku benci anak ini. Aku ingin dia tersiksa sebelum mati. Pof Kelani. Aku terus berlari menyusuri semak-semak agar bisa menghindari pengejaran dua orang anak buah Guntur. Di pikiranku terus ingin menyelamatkan Bima, tapi aku belum mampu karena Guntur ada senapan. Kamu cari ke sana. Biar aku ke sini. Baiklah, jika gadis itu berhasil kita tangkap, kita akan cicipi dulu tubuhnya sebelum kita serahkan ke Tuan Guntur. Aku setuju, dia gadis yang sangat cantik. Terdengar percakapan dua orang anak buah Guntur. Aku bersembunyi di balik semak-semak yang tidak jauh dari mereka. Akan aku alihkan salah satu dari mereka agar aku bisa melumpuhkan satu persatu. Senjata di tangannya sasaranku. Aku harus berhasil. Aku bangkit dari balik semak-semak. Melangkah pelan, aku berdiri di balik pohon. Salah satu anak buah Guntur menyibakkan semak di dekatku bersembunyi menggunakan senapannya. Aku akan melumpuhkan yang terdekat denganku dulu. Senapan itu harus berpindah tangan kepadaku. Aku muncul dari belakangnya. Setelah secepatnya keluar dari semak-semak, aku menyayatkan pisau ke lehernya. Dia tergeletak di tanah. Leher sasaran utamaku agar dia tidak bisa bersuara. Inilah yang sering diajarkan padaku. Cari inti kelemahan lawan, fokus dengan gerakan lawan agar bisa membaca dan melumpuhkannya. Aku sering berhasil dengan metode ini. Kuambil senapan di tangannya. Matanya melotot melihatku, nafasnya tersengal-sengal dan akhirnya seluruh badannya kaku tidak bernyawa. Satu lagi sasaranku. Setelah senapan itu berhasil kurebut, aku bersembunyi lagi di balik pohon. Sekarang aku siap-siap menembak satunya lagi,
yang sedang mencariku di balik semak-semak lainnya yang tidak jauh dariku. Sebelum aku menarik pelatuk dan merasa sudah pas di kepala lelaki itu, tiba-tiba ponselnya berdering. Niatku menembaknya terhenti dulu. Aku ingin mendengar percakapannya, pasti Guntur yang menghubunginya. Dikeluarkan ponsel itu dari saku celananya, lalu ditempelkan ke daun telinganya. "Ya, Tuan Guntur," ucap lelaki itu di ponsel. "Apa?" "Baiklah, aku akan segera ke sana." Ternyata dugaanku benar, dia berbicara dengan Guntur. Setelah menjawab panggilan di ponselnya, lelaki itu bergegas meninggalkan semak-semak ini menuju tepi danau. Aku berharap Bima baik-baik saja, aku akan menyelamatkan Bima. Sekarang aku sudah punya senapan dan akan menembak Guntur. "Teman, Tuan Guntur dan aku akan ke gudang. Kamu cari saja gadis itu sendirian," teriak lelaki itu lalu berlalu secepatnya. Tidak ada jawaban dari panggilan lelaki itu. Temannya sudah mati tergeletak di tanah. Kusandang senapan itu. Aku akan menyusul Bima. Aku berharap Bima masih hidup. Berlari menyusuri sela-sela pohon dan simak. Aku berhasil kembali lagi di tepi danau. Sampai di sana, kulihat Bima tergeletak tidak sadarkan diri. Sementara itu Guntur dan seorang anak buahnya sudah di atas sampan dan menjauh. "Kak Bima!" Aku mendekati Bima. Kulihat wajahnya lebam-lebam. Di bibirnya mengalir darah. Luka tembakan terus mengeluarkan darah. "Bangun, Kak! Bangun!" Teriakku menangis sambil menyentuh pipinya. Tapi percuma, Bima tidak bangun, sepertinya dia terluka parah. Aku takut dia kehabisan darah. Kusibakan baju Bima ke dadanya. Sinlet kaos yang melekat di tubuhnya, kulepas dengan cara merobek paksa. Setelah itu kugunakan robekan itu untuk mengikat kaki Bima yang di dekat tembakan. Upaya ini bertujuan untuk menghentikan pendarahan. "Bertahanlah, Kak! Aku akan membawamu ke rumah Mbak Ireng, bertahanlah." Aku sangat khawatir, aku juga tidak yakin Bima akan selamat. Dia banyak mengeluarkan darah dan lukanya sangat parah. Aku harus tenang. Jika aku diselimuti kepanikan, otakku tidak berjalan sempurna. Aku harus membawa Bima, tapi bagaimana caranya? Tubuh Bima berat dan aku tidak sanggup menggendongnya. Aku menarik nafas dalam. Melihat ke sekitar danau, aku punya cara untuk menarik tubuh Bima. Kulihat ada pelepah daun kelapa terjatuh di tanah. Kuambil pelepah itu, lalu meletakkan badan Bima di atasnya. Dengan begini, aku lebih mudah menarik tubuh Bima. Sangat sulit menarik pelepah daun kelapa ini. Tubuh Bima sering terguling ke samping dan berkali-kali tidak tertarik. Aku juga terus berusaha menaikkan tubuh Bima dan menarik kembali pelepah daun kelapa. Aku terus berusaha. Aku tidak boleh menyerah. Bima harus mendapatkan pertolongan. Memasuki semak-semak rimbun. Aku juga berjaga-jaga dari binatang buas. Sekuat tenaga, aku terus menarik pelepah kelapa. "Ada orang!" Batinku. Aku terhenti melihat seseorang yang tidak jauh di balik semak-semak. Dia membungkukkan badan seperti mencari sesuatu hingga wajahnya tidak terlihat jelas karena membelakangiku. Sebelum orang itu menyadari kehadiranku, aku menarik pelepah kelapa menuju balik pohon agar bisa menyembunyikan tubuh Bima. Setelah itu, senapan yang kusandang, kuambil dan menodongkan ke orang itu. Aku siap-siap menarik pelatuknya jika seseorang itu mencoba mencelakaiku. Aku melangkah pelan mendekati seseorang di balik semak. Tidak beberapa langkah darinya, aku berkata dengan lantang, "Angkat tangan! Jika kamu melawan akan kutembak!" Ancamku. Seseorang itu mengangkat tangannya. Perlahan dia bangkit berdiri, lalu membalikkan badan menatapku. Setelah tubuh Bima ku sembunyikan di balik pohon, aku melangkah mendekati seseorang di dekat semak itu sambil menodongkan senapan kepadanya. Aku harus hati-hati, anak buah Guntur pasti diarahkan mencariku. "Jangan bergerak! Jika kamu bergerak akan kutembak!" Ancamku berdiri di belakangnya.
Mendengar suaraku, perlahan dia bangkit, lalu membalikkan badan. "Mbak Ireng, syukurlah aku menemukanmu." Ucapku penuh syukur. Senapan langsung kusandang. "Kamu keki pacarnya Tuan Bima, bukan?" Tanya Mbak Ireng menatapku dengan alis bertaut. Kulihat di tangannya ada kantong kresek berisi bermacam daun-daunan dan akar-akar tanaman. Mungkin Mbak Ireng mencari bahan obat-obatan di semak-semak liar di sini. "Iya, Mbah. Tolong Kak Bima, Mbah, tolong kami." Mbak Ireng melihat ke sekitar seperti takut dilihat orang lain. "Tidak ada orang lain selain kita, Mbah." Aku berusaha meyakinkan. "Mana Tuan Bima?" "Di balik pohon itu." Aku menunjuk pohon yang tidak jauh dari kami. Mbak Ireng langsung melangkah mendekati pohon. "Astaga! Tuan Bima luka parah. Dia bisa mati kehabisan darah. Luka lebamnya juga sangat parah. Ayo kita cari tempat aman." Ucap Mbak Ireng. Kami menarik tubuh Bima. Aku mengikuti arah yang dipandu Mbak Ireng. Rumah Mbak Ireng masih jauh dan kami tidak mungkin membawa tubuh Bima sejauh itu. Sangat berbahaya, dan mungkin banyak anak buah Guntur berkeliaran. "Di sana?" kata Mbak Ireng menunjuk sebuah pohon besar yang dikelilingi semak-semak liar dan beberapa batu besar. "Mbah, apakah Kak Bima bisa sembuh?" Aku sangat khawatir. "Aku tidak jamin, luka pukulan di badan dan kepalanya terlihat parah. Sekarang bantu aku nyalakan api unggun, bakar pisaumu, kita harus keluarkan peluru di kaki Tuan Bima." Mbak Ireng menyodorkan korek api yang diambil dari dalam saku bajunya. "Baik, Mbah." Jawabku sambil menerima korek api. Aku menuruti semua perintah Mbak Ireng. Kukumpulkan ranting dan daun-daun kering, lalu membuat api unggun. Sambil membakar pisau, kulihat Mbak Ireng menumbuk dedaunan dan akar-akaran, lalu membalutkannya ke luka Bima. "Bawa pisau itu ke sini," ucap Mbak Ireng setelah mencabik celana Bima hingga sepaha. Peluru itu melukai paha belakang Bima. Hari semakin gelap. Aku dan Mbak Ireng membuat tempat berteduh seadanya dari daun pisang dan pelepah kelapa. Tubuh Bima tersaring yang hanya beralaskan daun pisang. "Bantu aku memiringkan tubuh, Tuan Bima." "Baik, Mbah." Jawabku, lalu kami memiringkan tubuh Bima, agar peluru di kakinya bisa dengan mudah dikeluarkan. Tidak ada jeritan kesakitan. Bima tetap diam tidak sadarkan diri saat pisau panas itu mencongkel peluru yang tertanam di kakinya. Ini membuatku menyesal, kenapa aku meninggalkannya, seharusnya aku membiarkan kami tertangkap dulu. "Kak Bima, jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu, Kak." Setelah peluru itu dikeluarkan, luka Bima dibalut dengan tumbukan daun-daun yang dikumpulkan Mbak Ireng dari semak-semak liar. Ternyata alam menyediakan obat bagi manusia. "Kenapa Tuan Bima bisa tertembak? Apa yang terjadi?" Mbak Ireng menatapku. "Kami ingin melarikan diri, Mbah. Guntur ingin menjual dan membunuhku setelah aku ketahuan, Aku menceritakan kepada Mbak Ireng kenapa kami bisa tertangkap dan diburu. Tidak perlu kusembunyikan karena Mbak Ireng juga pernah menolongku. Aku berhutang budi pada wanita tua di depanku ini. Pergilah sekarang, biar Bima aku yang jaga. Sekarang, tepati permintaan Bima, cari bantuan dan bebaskan gadis-gadis tahanan Guntur. Tapi, Mbah, aku tidak bisa meninggalkan Kak Bima. Keadaannya seperti ini karena melindungiku. Jangan buat pengorbanan Bima sia-sia. Guntur harus mati. Meskipun aku tidak tahu apa motifmu masuk desa ini, tapi aku yakin tujuanmu ingin menghancurkan Guntur," kata Mbak Ireng. "Bawa ini." Mbak Ireng menyodorkan seekor binatang kecil seperti laba-laba yang dibungkus plastik kecil. "Apa ini, Mbah?" tanyaku sambil melihat binatang kecil itu. "Gigitan binatang itu bisa membuat seseorang lumpuh dan tidak bisa bergerak dalam waktu sehari saja. Mungkin itu bisa senjata bagimu." "Pof Angga." "Cepat, Mas.
Kita harus menyusul Mak Kaki, ucap Ningrum. Kami berlari menyusuri semak-semak menuju arah sungai dan mendekati area danau. Melihat Bima dan Kaki dibawa Guntur dan orang-orangnya, aku dan Ningrum kembali keluar melalui atas plafon lorong bawah tanah. Berbahaya bagi kami melalui pintu rumah kayu. Anak buah Guntur banyak berjaga di depan. Ponselku bergetar. Aku menghentikan kakiku. Tunggu dulu, Rum! Ningrum langsung berhenti. Ada apa, Mas? Pamanku menghubungiku. Jawabku, lalu ponselku tempelkan ke daun telinga. Aku sudah di rumah Guntur. Di mana kamu? Tanya paman di ponsel. Aku ingin menyusul Keki dan Bima ke rumah seberang danau. Guntur membawanya ke sana. Aku sudah menghubungi Guntur. Sebentar lagi aku yakin dia balik ke rumahnya. Aku akan segera ke sana setelah menyelamatkan Keki, paman. Jawabku mengakhiri percakapan. Ponselku kusimpan lagi di saku celana. Ayo Rom. Ucapku melanjutkan perjalanan ke rumah seberang danau. Hari semakin gelap. Keselamatan Keki yang utama bagiku, setelah itu, baru pembalasan dendam ini. Kuharap paman bisa jaga diri menjelang aku datang. Mas, ada seseorang di balik semak. Bisik Ningrum, lalu bersembunyi di balik punggungku. Kulihat di semak-semak yang tidak jauh dari kami. Terlihat seseorang melangkah dan sebentar lagi mungkin melewati di dekat kami. Seseorang itu tidak terlihat jelas karena tertutup semak-semak hingga hanya ujung kepalanya saja yang terlihat. Sembunyi di balik pohon. Titahku ke Ningrum. Ningrum langsung melangkah ke pohon terdekat bersembunyi. Aku siap-siap dengan pisau di tanganku. Seseorang itu semakin mendekat dan dia keluar dari semak-semak. Aku menyerang seseorang itu. Tapi seranganku ditangkasnya hingga dengan lincah dia berhasil menghindar. Saat dia ingin menyerangku, aku mengenali wajahnya. Ki! Seranganku langsung terhenti. Kak Angga? Keki menurunkan tangannya yang memegang pisau. Dia seperti ingin menusukkan pisau itu kepadaku bentuk perlawanannya. Mbak Keki! Ningrum langsung keluar dari balik pohon dan menghampiri Keki serta memeluknya. Syukurlah aku ketemu kalian. Keki membalas pelukan Ningrum. Kak, Bima sekarat. Ucap Keki dengan mata berembun. Sekilas kulihat adik sepupuku ini seperti sangat sedih. Ini pertama kalinya aku melihat dia menangis untuk seorang lelaki, dan lelaki itu adalah Bima. Di mana Bima? Ada di dekat pohon balik semak-semak, Kak. Tabib yang pernah membantuku, mengobati lukanya. Kak, aku takut Bima mati. Aku takut dia tidak tertolong. Dia seperti itu karena menyelamatkanku. Keki menangis sambil bicara. Sangat terlihat dia mencemaskan keadaan Bima. Astaga, adikku jatuh cinta. Jangan menangis, Mbak Ki. Ningrum melepaskan pelukan, lalu dia mengusap air mata Kelani dengan jarinya. Sekarang kita bantu ayahmu dulu, setelah selesai, kita jemput Bima. Ucapku berusaha membuat Keki berpikir tenang. Keki menarik nafas dalam. Dia menyeka air matanya. Ayo kita bunuh bajingan iblis itu, Kak. Pof Guntur. Siapa ayah dari gadis yang bernama Lani ini? Aku mencoba mengingat, tapi tetap saja aku tidak tahu. Suaranya tidak asing, tapi aku betul-betul tidak ingat. Akan kubunuh dia. Dia dan anaknya sengaja masuk ke desa ini ingin menghancurkan aku. Tuan, bagaimana kalau gadis itu tidak tertangkap? Ucap anak buahku sambil menyetir mobil. Pasti tertangkap, dia tidak punya senapan untuk melawan. Jawabku menatap ke depan. Gadis itu pernah membunuh Tuan Jaka, dia bukan gadis sembarangan. Tidak. Dia pasti tertembak lalu mati. Sekarang ini yang terpenting bagiku, aku membunuh ayahnya, karena aku yakin dia otak dari semua kejadian. Mungkinkah orang ini juga mengincar Kades Jeki? Angga menyusun rencana mengarahkan penduduk desa ke rumah itu,
hingga Kades Jeki ketahuan menyekap dan ingin memperkosa gadis yang ingin kukorbankan. Kaki atau Lani juga berhasil membunuh Garot dan Jaka dan pembunuhan anak buahku sebelum itu. Tapi kenapa saat di rumah seberang danau, tidak ada yang membuktikan Keki terlibat? Dia bersama Bima memadu kasih waktu itu, atau mungkin Bima juga terlibat. Mereka membuat bisnisku hampir kacau. Mobil diparkir di depan rumahku. Semua terlihat sepi, mana anak buahku yang berjaga, atau mungkin mereka di gudang setelah mengurung mayat Jaka. "Kenapa sepi, Tuan?" tanya anak buahku setelah kami berada di luar mobil. "Itulah yang membuatku heran. Ayo kita lewat halaman samping. Kita menuju gudang saja. Aku takut mayat putraku menyerang kita." Melangkah dengan kaki pincang, aku berusaha menahan sakit. Gadis kota itu berhasil menusuk kakiku dengan pisau. Jika anak buahku berhasil menangkapnya, akan meskipun yang kulihat nantinya dia sudah jadi mayat. Sampai di teras belakang, semua sangat sepi. Anak buahku yang biasa berjaga di depan gudang tidak terlihat, hanya botol bekas minuman yang berserakan. "Mana yang lain?" "Mungkin di dalam gudang sedang bersenang-senang, Tuan," jawab anak buahku berdiri di belakangku. "Siap-siap dengan senapan. Aku takut ayah gadis itu muncul tiba-tiba dan menyerang kita." Kami melangkah masuk ke gudang sambil menodongkan senapan. Setelah pintu gudang dibuka, tidak kulihat satu pun anak buahku. Aku langsung menuju ke kamar bawah tanah. Aku mengunci uang emasku di salah satu kamar dan tidak ada satu pun yang tahu. Menuruni anak tangga menuju bawah lorong, aku tidak melihat anak buahku berjaga. Kulihat ke kamar gadis-gadis, semua aman-aman saja. Gadis-gadis itu tetap terikat di tempat tidur. Melihatku masuk, wajah itu langsung ketakutan. Aku sudah biasa mereka setiap malam. Itulah kenapa aku tidak tertarik lagi dengan Jumi yang sudah terlihat tua. "Kamu berjaga di luar gudang, biar aku sendiri di sini," ucapku kepada anak buahku. Aku tidak ingin dia tahu aku menyimpan uang emasku di kamar yang kuncinya selalu kubawa di sakuku. Kubuka kamar paling ujung. Setelah pintu terbuka, aku melangkah masuk. Peti-peti penyimpanan uang emasku masih tersusun rapi. Kubuka satu peti untuk meyakinkan bahwa uang emasku tidak dicuri lagi. Aman. Batinku merasa lega. Uang emasku masih utuh. Aku keluar kamar itu dan mengunci lagi pintunya. Ini kekayaanku dari hasil perkebunan, tapi sebagian besar dari bisnis menjual gadis-gadis. Aku harus melakukan ritualku dulu. Ini ritual yang akan membuatku kuat. Penyembahan setan dan minum darah perawan yang kulakukan setiap pagi, untuk tubuhku agar selalu kuat. Aku menaiki anak tangga meninggalkan ruang bawah tanah. Baru menginjakkan kakiku di lantai gudang, aku terperanjat melihat anak buahku yang bersamaku tadi, tergeletak di lantai bersimbah darah, lehernya disayat, dan senapan di tangannya tidak terlihat. Dor! Senapan di tanganku terlepas karena tembakan. Tapi peluru itu tidak melukai tanganku. Apa kabar, Guntur? Aku terkejut melihat seseorang sudah berdiri di depan pintu gudang menodongkan senapan padaku. Dia memakai sebo penutup kepala hingga aku tidak mengenali wajahnya. Tapi suara itu, sepertinya tidak asing di telingaku. Siapa kamu? Aku tidak berpaling dari matanya. Perlahan sebonya dibuka. Aku sangat terkejut melihat wajahnya. Dia adalah Bondan, ayah dari Rahmi. Sekarang aku mengerti tujuan mereka menghancurkanku dan Kades Jeki. Semua ini karena ingin membalaskan dendam terhadap fitnah yang pernah kubuat bersama Jumi dan Kades Jeki. Aku mengarahkan semua penduduk desa untuk mengaraknya dan putrinya dalam keadaan bugil. Keki adalah Lani, gadis 10 tahun yang hitam dekil dan anak bungsu Bondan. Hebat, gadis kecil itu sudah besar dan sangat cantik. Kecantikannya digunakan untuk masuk ke rumahku. Mereka ingin membalas dendam.